Halo, assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Saya akan membahas buku matematika kelas 4, teman-teman ya. Terbitan GAP Gelora Aksara Pratama. Buku ini isinya sama dengan buku matematika terbitan Erlangga yang ESPS ya, teman-teman. Oke, saya mau melanjutkan membahas latihan ulangan pelajaran 1 ya, ada di halaman 23 di buku ini ya. Langsung saja. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Pecahan yang senilai ditunjukkan oleh gambar. Nah, kita lihat ya. Yang A ini pecahannya berapa? 1/2. Yang B 3/4. Yang C 2/4. Dan yang D adalah 1/4. Jadi yang senilai adalah A dan C ya, karena 1/2 dan 2/4 nih ya teman-teman. Lalu nomor 2, pecahan paling sederhana dari 20/24. Nah, untuk mencari pecahan paling sederhana itu caranya dibagi dengan angka yang sama. Nah, ini 20 dan 24 sama-sama kita bagi 4. 20 dibagi 4 5, 24 dibagi 4 6. Jadi hasilnya adalah 5/6. Lalu nomor 3, bentuk pecahan paling sederhana dari bagian yang diwarnai pada gambar berikut adalah, nah ya, yang diwarnai ini kita hitung ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. 12 per semua bagiannya ada 16 ya. 12/16 karena diminta paling sederhana, berarti kita bagi dengan angka yang sama-sama dibagi 4. 12 dibagi 4 3, 16 dibagi 4 4 ya. Lalu nomor 4, bentuk pecahan paling sederhana dari bagian yang diwarnai adalah, nah ini bagian yang diwarnai ini 3/6 ya. Lalu kita bagi dengan angka yang sama, kita bagi 3 ya, sama-sama bagi 3. 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 2, jadi 1/2. Nomor 5, urutan pecahan 3/4, 1/2 dan 7/8 dari yang terkecil adalah, nah untuk mengurutkan pecahan ini harus disamakan dulu penyebutnya ya teman-teman. Ini semua bisa diubah jadi per 8. 3/4 nih kalau diubah per 8 menjadi 6/8. 1/2 kalau diubah per 8 menjadi 4/8. Dan ini 7/8. Nah, kalau sudah begini kita bisa tahu dari yang terkecil nih 6, 4, 7. Berarti yang terkecil adalah 4/8. 4/8 tuh artinya 1/2. Jadi kita letakkan di sini yang paling kecil. Lalu yang kedua adalah 6/8. 6/8 itu artinya 3/4. Dan yang terakhir 7/8. Jadi ini urutan pecahannya dari yang terkecil. Nomor 6, tanda perbandingan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah, nah untuk melihat yang seperti ini mana yang lebih besar, caranya kita kalikan silang teman-teman. Nih, 4 dikali 5 20. Kita tulis di sini. Lalu 8 dikali 3 24. Nah, tinggal kita lihat mana yang lebih besar, 20 atau 24. Lebih besar 24. Maka tandanya seperti ini ya. Jadi jawabnya yang tanda ini. Nomor 7, bentuk pecahan campuran dari 9/4. Masih ingat nggak nih cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ya? Jadi caranya 9 dibagi 4. 4 dikali berapa yang hasilnya paling mendekati 9? 4 dikali 2. Ada sisa 1, jadi 1/4. Jadi bentuk pecahan campurannya adalah 2 1/4. Lanjut. Nomor 8, pecahan desimal yang tepat untuk bagian yang diwarnai pada gambar di samping adalah, nah ini bagian yang diwarnai ini adalah 70/100. Desimal dari 70/100 itu adalah 0,70 ya.
Lalu nomor 9, bentuk desimal dari pecahan 2/5. Ingat ya, kalau mengubah jadi pecahan desimal itu diubah jadi per 10, 100, atau 1000. Karena ini penyebutnya 5, kita ubah jadi per 10. Caranya sama-sama dikali 2 ya. 2/5 sama-sama kali 2. 2 kali 2, 4. 5 kali 2, 10. Jadi 4/10, desimalnya 0,4 ya. Nomor 10, bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 60% adalah, nah 60% itu artinya 60/100 ya. Karena diminta pecahan paling sederhana, berarti sama-sama kita bagi dengan angka yang sama ya. Sama-sama kita bagi 20. 60 dibagi 20, 3. 100 dibagi 20, 5. Jadi hasilnya 3/5. Nomor 11, bentuk persen dari 0,45 adalah 0,45 ini pecahan biasanya adalah 45/100 dan bentuk persennya adalah 45% ya. Nomor 12, perhatikan pecahan-pecahan berikut. A 3/8, B 75%, C 2,48, dan D 1/2. Pecahan yang nilainya paling besar adalah, nah untuk tahu mana yang nilainya paling besar kita harus samakan semua ya. Boleh diubah menjadi pecahan biasa semua, tapi saya memilih saya ubah jadi pecahan desimal semua. Nah 3/8 desimalnya 0,375. Kalau 75% desimalnya 0,75. Ini sudah bentuk desimal, nggak perlu diubah lagi. 1/2 desimalnya 1,5. Nah dari sini kita bisa lihat mana yang paling besar. Ini cuma 0, ini cuma 0, ini 1, berarti yang paling besar adalah 2,48 ya. Lanjut nomor 13. Hasil pembulatan 3,82 ke satuan terdekat adalah, satuan terdekat tuh angka ini ya teman-teman. Jadi kita lihat angka di belakangnya. Kalau lebih besar dari 5 berarti kita bulatkan ke atas, dari 3 menjadi 4 ya. Karena ini 8 lebih besar dari 5 ya, kita bulatin ke atas jadi 4. Nomor 14, hasil taksiran ke satuan terdekat ya. Ini kita taksirkan satu-satu. 35 7/8. 7/8 ini jaraknya dekat ya, hampir mendekati. Jadi kita naikkan dari 35 menjadi 36. 2 1/3. Nah, kalau 1/3 itu jauh ya, nggak nyampe setengahnya. Jadi kita hilangkan, kalau dibulatkan hanya jadi 2 aja. Jadi 36 dibagi 2 hasilnya 18. Lanjut yang terakhir ya, bagian A yang terakhir nomor 15. Ibu membeli seekor ikan dengan berat 2,3 kg dan sebuah semangka dengan berat 3,8 kg. Berat seluruh belanjaan ibu kira-kira kilogram. Kalau kira-kira itu berarti pembulatan ya teman-teman ya. Ini 2,3 kalau dibulatkan, karena di belakang koma ini lebih kecil dari 5 maka dia hilang, hanya tinggal 2 aja. Lalu yang ini karena di belakang koma lebih besar dari 5 maka dinaikkan dari 3 menjadi 4. Jadi 2 ditambah 4 hasilnya 6 kg. Oke. Langsung lanjut aja kita ya yang bagian B. Nomor 1, tuliskan 3 pecahan yang senilai dengan 3/6. Nah, caranya kita tinggal kalikan aja. 3/6 sama-sama kita kalikan 2. Jadi 3 kali 2 6. 6 kali 2 12. Lalu kita kalikan lagi 3. 3 kali 3 9. 6 kali 3 18. Jadi pecahan yang kedua 9/18. Kita kalikan 4 lagi. 3 kali 4 12. 6 kali 4 24. Jadi 12/24 ya. Lalu nomor 2, umur Dodi 1/6 umur Danu. Umur Dila 1/3 umur Danu. Umur Novi 1/2 umur Danu. Urutkan umur mereka dari yang paling tua.
Nah, kita lihat ya di sini Dodi 1/6, Dila 1/3, Novi 1/2. Untuk tahu mana yang paling tua atau paling banyak umurnya, jadi kita harus samakan dulu penyebutnya. Nih, Dodi 1/6, Dila 1/3. Kalau disamakan penyebutnya jadi 2/6 ya. Novi 1/2, kalau disamakan penyebutnya jadi 3/6. Nah, dari sini baru kelihatan yang paling banyak adalah Novi ya, 3/6, lalu Dila 2/6, lalu Dodi 1/6. Oke, lanjut ke nomor 3 dan 4 ya. Perhatikan tabel berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Tabel hasil tangkapan udang beberapa nelayan. Ini ada 3 nelayan, Pak Agus, Pak Budi, dan Pak Cecep. Hasil tangkapan udang Pak Agus 8,91, Pak Budi 5,23, dan Pak Cecep 12,58 kg. Nomor 3, berapa kira-kira selisih hasil tangkapan udang Pak Budi dan Pak Cecep ya? Selisih Pak Budi dan Pak Cecep. Selisih itu besar dikurang kecil. Mana nih yang besar? Yang besar Pak Cecep ya, 12,58 dikurang Pak Budi 5,23. Nah, kalau dibulatkan 12,58 ini menjadi 13 ya. Lalu 5,23 jika dibulatkan menjadi 5. Jadi 13 dikurang 5 hasilnya 8 kg. Nomor 4, taksirlah total berat dari hasil tangkapan udang ketiga nelayan tersebut ya. Taksir itu berarti kira-kira ya, pembulatan. Ini 8,91 dibulatkan menjadi 9. Lalu 5,23 dibulatkan menjadi 5. 12,58 dibulatkan menjadi 13. Jadi 9 ditambah 5 ditambah 13. Hasilnya adalah 27 kg kira-kira ya. Dan yang terakhir, sekitar 11% dari 200 siswa SD Merah Putih mengikuti ekstrakurikuler melukis. Berapa kira-kira jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler melukis? Jadi untuk kira-kira berarti pakai pembulatan teman-teman ya. 11% ini kalau dibulatkan menjadi 10%. Baru kita hitung 10/100 dikali seluruh jumlah siswa 200 ya. 10 kali 200, 2000 per 100-nya tetap 2000 per 100, hasilnya adalah 20 siswa. Itu ya teman-teman pembahasan kita tentang latihan ulangan pelajaran 1. Semoga bisa membantu teman-teman memahami materi ini dan mengerjakan tugas-tugas online, tugas daring dari sekolah. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk bisa melihat video-video selanjutnya, pembahasan selanjutnya ya. Share juga ke teman-teman agar lebih banyak yang bisa terbantu. Thank you for watching. Bye-bye.